Seberapa menakutkan agen yang kuat? Saya hanya melihatnya menyalakan korek api untuk menyalakan kompor gas, tuangkan sebotol campuran ke dalam panci dan didihkan. Kemudian tuangkan sekantong es yang dihancurkan lagi, taruh campuran yang dipanaskan di atas es yang dihancurkan agar cepat dingin dan saring. Dapatkan lem putih susu. Masukkan penyala ke dalam kotak, cukup buka kotak untuk mengaktifkan penyala, lalu oleskan lem putih susu yang disaring di atasnya. Pasang kabel pengapian, letakkan penyekat di atas, bawa kotak yang dikirim ke orang tua. Orang tua itu membuka kotak itu, namanya Wike. Bagian luar jasnya sangat elegan, sangat temperamental, tetapi yang terbaik adalah tidak menyentuhnya, karena Anda tidak memperhatikan punggungnya. Wike pernah menjadi agen top badan intelijen. Setelah istrinya meninggal, untuk merawat putrinya, dia mengundurkan diri. Datang untuk bekerja di Departemen Keamanan sebuah perusahaan multinasional. Ia dulunya adalah agen khusus, mengandalkan keahliannya untuk memecahkan ponsel pintar di pasar dengan mudah. Tidak peduli seberapa rumit kunci biometriknya, dia hanya perlu mengumpulkan semua 50 gambar pupil, lalu mengambil sampel khusus untuk berhasil memecahkannya. Di bawah bimbingan Wike, yang membuat terobosan besar di Departemen Keamanan, dia meminta ketua tim untuk pulang kerja lebih awal. Karena hari ini putrinya harus naik ke podium untuk menerima hadiah, dia tidak mau ketinggalan, tapi pemimpin melakukannya. Ditolak secara tidak sengaja. Pada saat dia pulang kerja, bergegas ke sekolah, upacara penghargaan selesai, gadis itu sangat marah. Dia mengeluarkan sekotak kue untuk meminta maaf padanya. Tak disangka putrinya alergi kue kacang, dia langsung membawanya ke rumah sakit. Dia sendiri tidur di sofa rumah sakit. Ketika dia bangun, itu sudah keesokan harinya. Baru-baru ini, sebuah paket dikirim ke perusahaan. Jadi dia membawa putrinya ke perusahaan. Ketika dia mendorong pintu terbuka, dia linglung. Perusahaan itu masih sangat sibuk kemarin. Hari ini tidak ada seorang pun. Dia memutar nomor perusahaan dan menemukan bahwa nomor itu tidak ada. Jadi dia berlari ke markas untuk bertanya. Orang yang bertanggung jawab memberitahunya, perusahaan kami tidak memiliki departemen keamanan atau kantor cabang seperti yang Anda katakan. Wike juga ingin mendapatkan nomor email untuk membuktikannya. Akibatnya, semua data yang relevan telah dihapus. Ayah dan anak pergi ke bank untuk meminta tagihan. Staf mengatakan bahwa setelah rekeningnya dibuka, tidak ada uang yang masuk dan keluar. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, seorang rekannya menjadi panik dan mengatakan bahwa perusahaan itu telah menghilang, dan Wike juga mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, seorang rekan mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Wike, mengancamnya untuk mengantar putrinya ke suatu tempat. Wike membenci kebanyakan orang yang menodongkan senjata ke kepalanya. Jadi dia menyuruh putrinya untuk mengencangkan sabuk pengaman dan menginjak gas. Mobil yang melaju kencang menabrak belut yang berbelok 2 kali dan jatuh. Wike merangkak keluar dan menabrak rekannya. Mencekiknya erat-erat, memaksanya untuk mengatakan siapa yang berada di belakang mengirimnya ke sini. Akibatnya, karena terlalu banyak kekuatan, rekannya meninggal. Pada dia Wike menemukan kunci, segalanya menjadi lebih rumit. Saat itulah polisi tiba. Putrinya juga ingin meminta bantuan polisi, tetapi Wike merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Mungkin polisi tidak dapat membantu mereka, jadi dia bergegas. Bawa putrimu melarikan diri. Kemudian ayah dan anak itu dicari di seluruh kota. Perusahaan ini sangat aneh. Kemarin berisik dan ramai, hari ini telah menghilang, dan semua bukti keberadaan perusahaan telah hilang. Hapus semua. Bahkan rekan-rekan saya di perusahaan meninggal tiba-tiba tadi malam, dan mereka semua adalah imigran gelap. Informasi identitas tidak dapat dibuktikan. Untungnya Wike ada di rumah sakit tadi malam, jadi baru saja melarikan diri. Wike menemukan bahwa kunci rekannya adalah kunci loker asuransi di stasiun. Jadi dia pergi ke stasiun untuk membuka loker asuransi itu. Di dalamnya ada sebuah file. Membukanya dan menemukan di dalamnya ada file pribadi rekan-rekan di perusahaan, termasuk foto putrinya yang diambil 4 bulan lalu. Ternyata dia segera menjadi sasaran, dan di balik layar ada musik yang disembunyikan. Plot apa? Adegan berubah. Di dalam ruang rapat perusahaan, layar memutar adegan rekan kerja dicekik oleh Wike. Ternyata orang yang datang untuk membunuh Wike sebelumnya adalah mantan agen. Pria paruh baya itu mengira itu adalah Wike. Kesalahan. Lakukan. Gadis itu mengatakan itu tidak mungkin. Karena Wike mengundurkan diri 6 bulan yang lalu, dia adalah anggota CIA dan mantan kolega Wike.
pria lain mengatakan bahwa tempat penyimpanan file polisi rahasia dibobol tadi malam. Pencuri menerobos sistem keamanan paling canggih mereka, mengambil toples dokumen, semua dokumen rahasia, termasuk bukti melawan perusahaan, 6 bulan sebelum kapal kargo kelompok kru ini telah tenggelam. Anggota keluarga awak kapal ingin menerima kompensasi dan penjelasan dari korporasi, tetapi salah satu anggota keluarga tidak setuju, karena mereka menemukan bahwa korporasi memiliki rahasia yang tidak dapat diberitahukan kepada orang lain. Pada saat yang sama, mereka juga mengumpulkan bukti untuk menjerat korporasi. Ternyata korporasi ini adalah perusahaan angkutan, tetapi di baliknya adalah perusahaan pengangkut senjata ilegal. Sekarang bukti telah dicuri. Orang-orang dari korporasi telah menyuap orang-orang Chia untuk berharap mereka dapat menemukan bukti tentang itu. Sekarang gadis itu tahu bahwa dia selalu dituntun. Gucci yang dia cari pada akhirnya memiliki rahasia yang mengejutkan. Jadi dia memutar nomornya. Orang yang menjawab telepon adalah pemimpin Wike. Katanya dengan gemetar, semua orang di perusahaan telah terbunuh. Sekarang dia sendiri sedang diburu. Pada saat ini, gadis itu sama sekali tidak tahu bahwa perusahaan telah mengeluarkan perintah untuk membunuh. Kata pemimpin kepadanya, orang yang memerintahkan pembunuhan itu adalah Brema. Tetapi siapa Brema? Nanti kita bahas. Ternyata pemimpinnya juga agen Chia. Gadis itu yang mengaturnya ke perusahaan untuk melakukan misi rahasia. Sekarang pemimpin tim berhasil mencuri toples, menggunakan cara Wike mengajar, membukanya, menghancurkan telepon, dan memotongnya. Menghubungi gadis itu, dia segera pergi ke Brema. Sebenarnya Brema adalah asisten perusahaan. Dia sebelumnya menghabiskan banyak uang untuk meminta gadis itu mencuri toples. Sekarang gadis itu juga tahu rahasia di dalam toples. Brema tidak menyembunyikannya lagi sebelum dia mendaftarkan hantu perusahaan. Karena Wike selalu menyelidiki masalah paten perusahaan, rahasia perusahaan akan terbongkar cepat atau lambat. Brema menyalahkan gadis itu karena memperkenalkan Wike ke perusahaan mereka sejak awal. Gadis itu mengatakan bahwa Wike adalah orang yang paling kuat di bidang ini. Ini juga karena untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Sekarang kunci kata sandi juga telah berhasil dipecahkan. Minta dia untuk menemukan pemimpin untuk mendapatkan toples kembali. Gadis itu memperingatkannya untuk tidak menyentuh Wike atau semua akan mendapat masalah. Dia bukan insinyur biasa, tetapi Brema tidak percaya padanya, karena dia telah mengirim agen lain untuk membunuh Wike. Wike memperhatikan bahwa ada kode paten di tangan seorang kolega wanita yang sudah meninggal. Jadi dia dengan cepat menuliskannya, mencobanya secara online. Paten itu milik seseorang bernama Marcos. Wike dulunya adalah agen khusus. Berkat keterampilan investigasinya yang cepat menemukan keberadaan Marcos, Wike pergi ke hotel dan menemukan Marcos di sebuah ruangan dan menjatuhkannya. Ternyata Marcos adalah pemimpin tim. Wike menggunakan pistol untuk memaksa pemimpin mengatakan siapa yang berada di belakang perintah. Dia menyuruh Wike untuk melarikan diri, dan mengatakan dokumen itu ada di sofa. Saat ini gadis itu membawa bawahannya ke hotel. Putri Wike merasa ada yang tidak beres dan segera membunyikan alarm kebakaran untuk mengingatkan. Wike tahu situasinya sangat mendesak, tetapi pemimpin tim menolak untuk mengatakan apapun dan menarik pelatuk untuk bunuh diri. Perempuan terus berlari. Gadis itu memimpin kaki tangannya untuk mengejar. Kedua belah pihak berkelahi dengan sengit di tempat parkir. Gadis itu memanggil kaki tangannya untuk berhenti. Dengan keras berkata, berikan saja dokumennya, dia akan membantunya menyelesaikan masalah. Tiba-tiba Wike tiba-tiba muncul dan menangkap gadis itu. Melihat tas di tanah, suasana hati Wike hampir runtuh. Membukanya, itu bukan putrinya tetapi teman sekelasnya. Wike membuka toples, melihat dokumen di dalamnya. Seolah mengerti segalanya, berdasarkan dokumen di dalamnya, Wike menemukan bos perusahaan. Saat ini dia menerima wawancara. Wike mengambil kesempatan untuk menyelinap ke kerumunan, menjejali tangan bos dengan telepon. Kemudian cepat-cepat pergi, sekaligus menekan nomor, setuju untuk menggunakan bukti sebagai ganti putri. Lokasi transaksi adalah dermaga. Wike sudah memasang bom di bagian bawah kotak, lalu memasukkan barang bukti ke dalam kotak. Pergi ke dermaga dulu. Saat ini bos perusahaan juga membawa bawahannya ke sini. Wike sekali lagi menemuinya. Dia tidak membuang kata-kata dengannya lagi. Satu tangan terkirim, yang lain terkirim. Bos meminta bawahannya untuk membawanya keluar.
Saat ini pacar putrinya mengendarai sepeda motor untuk membawa kotak itu. Wike menyuruh putri dan pacarnya untuk pergi ke bandara dulu dan membawa kotak itu ke bos perusahaan, yang membuka kotak itu sedikit untuk memastikan bahwa ada dokumen di dalamnya, lalu menutupnya, diikuti oleh Wike juga diambil. Asrama. Di dalam mobil, Wike mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya kepada pengemudi, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan dokumen. Pengemudi membawa kertas itu kepada bos. Asisten itu melihat dan mengangguk. Bos membuka kotak itu, mengakhiri permainan. Perang, tidak ada yang selamat. Dari awal hingga akhir, mengakhiri kejahatan keji, Wike bergegas ke bandara sebelum pesawat lepas landas. Putrinya memeluknya erat dan menangis. Film berakhir di sini, sampai jumpa.